Halo semuanya, selamat datang di channel Nero Movie. Dimanapun kalian berada, tetaplah sehat di negara Konoha kita tercinta. Kali ini, aku mau bahas film yang berjudul Kraven the Hunter yang dirilis tahun 2024. Film ini dibintangi pemain besar seperti Aaron Taylor, Ariana DeBose, Russell Crowe, dan Fred Hechinger, dan banyak lainnya lagi. Film menceritakan tentang anak muda yang bernama Sergei yang akan kita kenal sebagai Kraven, yang nyaris meninggal. Tetapi ada seorang anak wanita yang memberikan ramuan sehingga dia memiliki insting bertarung layaknya hewan buas. Dan untuk konten selanjutnya, kalian bisa request di kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar, udah gak sabar dadaku berdebar-debar, dan langsung saja kita nobar. Kisah dimulai ketika anak muda yang bernama Sergei atau Kraven ini sedang menyusup ke sebuah penjara yang dingin dan jauh, tepat berada di Rusia. Kraven yang baru tiba di penjara itu terus mengamati situasi sambil mencari orang yang sedang diburunya. Tetapi setiba di kamarnya, dia malah mendapatkan teman sekamar yang banyak bacot. Kraven pun melanjutkan rutinitasnya yang menyamar sebagai tahanan di penjara itu. Tetapi pada saat Kraven berolahraga di luar, ada abang-abang sangar yang datang untuk mengusir Kraven. Kraven yang tidak ingin ribut dengan kroco ini awalnya tidak ingin menergenya, tetapi mereka terus membuat Kraven kesal dan ini yang terjadi. Tak berhenti sampai di situ saja. Pada saat Kraven ingin kembali ke kamarnya, ada abang botak lagi yang menghalanginya. Karena bos mereka ingin bertemu dengannya. Kraven pun dengan santai menemui sang bos yang sama jeleknya. Tetapi sang bos terkejut karena Kraven mengetahui namanya. Dan Kraven pun dengan santai dan bersiap menyerang mereka, dan inilah dia yang terjadi. Ketika dia sudah membunuh mangsanya, yaitu bos botak jelek tadi, lalu Kraven melanjutkan pelariannya, dan Kraven dengan mudah lari dari penjara yang sangat sulit itu. Kraven pun terus berlari sampai ke tengah badai salju dan bertemu dengan serigala salju. Tetapi serigala itu tidak jadi menyerang Kraven karena insting bertarungnya. Dan Kraven pun pergi melarikan diri dengan pesawat bersama temannya. Kita kembali lagi ke 16 tahun yang lalu, di mana Kraven dengan adiknya yang bernama Dimitri masih anak sekolah. Tetapi tiba-tiba sang ayah menjemput mereka yang padahal mereka belum pulang sekolah. Dan sang ayah mengatakan kepada mereka jika ibu mereka sudah tiada lagi. Di satu sisi tempat lain, lebih tepatnya Tanzania Utara, ada anak yang bernama Calypso bersama dengan sang nenek yang memiliki ilmu lebih atau bisa dibilang orang pintar. Sedang melihat sang cucu yang sedang memainkan kartu sang neneknya. Dan sang nenek menjelaskan jika itu bisa dipakai untuk meramal masa depan, dan sang nenek pun menyuruh Calypso untuk mengambil 3 kartu dan langsung meramalnya. The third card is the outcome. Dan karena hal itu, sang nenek memberikan sebuah ramuan yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Tetapi kita kembali lagi ke Kraven dan keluarganya yang dimana sang ayah mengajarkan kepada mereka berdua untuk belajar berburu. Dan sang ayah menjelaskan kepada mereka jika hidup ini ada yang namanya mangsa, pemangsa, dan mereka merupakan pemangsanya. Dimitri, don't look so weak. Dan tibalah di malam hari, di mana Sergei dan Dimitri sedang deep talk karena Dimitri merasa dia anak tirikan. Melihat sang ayah yang lebih condong ke sang kakak, yaitu Sergei. Keesokan harinya, mereka semua berlanjut untuk memburu seekor singa yang diceritakan menjadi legenda karena sudah membunuh ribuan orang. Tetapi mereka belum menemukannya, dan tanpa disadari, Sergei dan si adik berbicara sampai mereka bertemu dengan sang singa yang menjadi legenda tersebut. Sergei yang mengambil posisi bersiap ini dan berusaha melindungi sang adik. Tetapi di saat terus bertatapan dengan si singa, mereka sama-sama lengah dan dari kejauhan sang ayah melihat putranya itu langsung menembak si singa dari kejauhan. Dan hal itu pun malah membuat si Sergei malah dibawa oleh singa dengan penuh luka. Di satu sisi Calypso yang sedang bermasalah dengan orang tuanya,
tiba-tiba mendengar suara si singa dan pergi begitu saja meninggalkan orang tuanya. Dan menemukan si singa sedang menjaga si Kraven dan seperti meminta tolong untuk menyelamatkannya. Dan tanpa pikir panjang, Calypso memberikan ramuan yang baru saja diberikannya kepada si Kraven. Kraven pun dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut, tetapi naas, Kraven sudah tiada. Tetapi tiba-tiba Kraven terbangun dari kematiannya, dan itu membuat para dokter terkejut, karena dia sudah dinyatakan meninggal selama 3 menit. Dima. Setelah pulang dari rumah sakit, Kraven pun pulang untuk melihat apa yang telah ditinggalkan ibunya kepadanya sebelum dia meninggal. Dan sang ayah memanggil Kraven untuk memberikan ceramah serta hadiah kepada Kraven. Tetapi, hadiah yang dimaksud ayahnya adalah kepala singa yang sebelumnya ia temui dan membawanya itu. You never have to be afraid. Tidak tahan dengan sikap ayahnya, membuat Kraven bersiap untuk pergi dari rumahnya, dan dia pun berencana pergi diam-diam di malam hari. Tetapi, saat ingin mengendap pergi, Kraven malah terjatuh dari atap rumah dan ternyata dia baik-baik saja. Di saat Kraven hampir keluar dari rumahnya, Kraven bertemu sang adik yaitu Dimitri, yang dimana sang kakak menjelaskan jika ada yang tidak biasa dengan dirinya, dan dia pergi dan tetap mengawasi sang adik. I'm sorry, Dima. I am. Just go if you're gonna go. Kraven pun pergi ke Rusia bagian timur, dan inderanya yang semakin tajam dari efek ramuan tadi membuat dia bisa mendengar dari kejauhan jika ada sekumpulan hewan yang sedang mendekat. Kraven pun melanjutkan perjalanannya menuju ke dalam hutan yang dimana daerah itu adalah bekas properti milik ibunya. Hari terus berlanjut dan Kraven pun bertahan hidup dan menjadi pemburu di dalam hutan itu. Dan dia terus merasakan jika dirinya memiliki kekuatan di atas orang normal. Sampai pada suatu ketika, Kraven mendengar suara tembakan. Kraven pun memanjat ke atas pohon dan melihat dari kejauhan jika ada seorang pemburu di wilayahnya. Kraven pun mendekati lokasi pemburu itu dan bertemu dengan 2 orang pemburu dan lantang menyebut jika ini adalah wilayahnya. Mendengar hal itu, sang pemburu pun tidak terima dan berniat menembak si Kraven. Tetapi naas, hal ini pun terjadi. Kembali lagi ke hari ini, di mana Kraven baru pulang dari perburuannya dan kembali ke rumahnya sembari mengabaikan pesan ayahnya dan tertidur dengan lelap. Tetapi keesokan harinya, di wilayah Kraven sedang menghadang beberapa pemburu yang ingin pergi. Tetapi lagi-lagi mereka sepele dan menjadi buruannya Kraven. Setelah menghadang beberapa pemburu, ada satu pemburu yang melarikan diri. Kraven pun menandainya dan mengejarnya hingga ke markas mereka, sampai mereka semua benar-benar habis dibuatnya. Di tempat lain, Calypso yang sudah menjadi pengacara ini mendengarkan berita jika banyak kejadian yang sangat tidak baik dan pergi ke pemakaman. Dan tanpa disadari, Calypso bertemu dengan Kraven. Tetapi di awal, Calypso tidak tahu jika itu adalah bocah yang telah diselamatkannya waktu kecil dulu. Mereka terus bercerita dan Calypso pun menasihatinya agar tidak melakukan itu lagi. Sementara di sisi lain, kita melihat seorang yang agak aneh ini yang bernama Rhino, yang merupakan salah satu mafia yang sedang bersaing dengan keluarganya Kraven. Bawahan dari Rhino ini menyampaikan jika salah satu mafia yang sedang di dalam penjara telah diburu oleh Kraven. Sang bawahan menyampaikan apabila Kraven membuat daftar nama, maka orang tersebut tidak akan selamat. Keesokan harinya mereka pun bertemu dengan mitra bisnis baru mereka, yaitu bawahannya si yang botak tadi dalam penjara. Rhino pun menyatakan siapa yang akan menjadi mitra bisnis mereka yang baru, tetapi karena mereka melihat Rhino cupu sehingga mereka ragu, dan akhirnya Rhino menunjukkan kelebihannya. Sementara di tempat lain kita melihat seorang yang pakaiannya serba putih tetapi bukan Mbak-Mbak Kunti yang sedang menyelidiki jejak sang Kraven.
Pria itu dipanggil Foreigner dan memiliki kemampuan membuat lawannya terdiam seperti terhipnotis. 1, 2. Kembali lagi dengan Kraven yang ingin menemui sang adik ini, tetapi karena tidak ingin mencolok, dia pun memanjat apartemen sang adik dan memasuki untuk menemui sang adik yang berulang tahun ini. Mereka pun pergi ke klubnya si adik untuk merayakan ulang tahunnya, tetapi sang adik sengaja mengatur tempat itu untuk membuat sang ayah bertemu dengan Kraven. Dan mereka pun pulang untuk istirahat, tetapi Kraven yang tidak bisa tidur ini memilih tidur di luar ruangan yang dimana itu adalah taman. Keesokan harinya, Kraven yang terlihat gembel ini kembali lagi ke dalam apart untuk menemui sang adik. Tetapi, kamar yang dipakainya sudah berantakan dan Kraven pun melihat sang adik yang telah diculik dan inilah yang terjadi. Kraven pun terus mengajar penjahat yang telah menculik adiknya ini tanpa henti, sampai pada sang adik akan dipindahkan ke helikopter dan Kraven pun tidak dapat mengajarnya lagi. Kraven yang lagi style gembel ini bergegas menemui Calypso dan menjelaskan tentang kondisi adiknya yang diculik ini. Calypso pun membantu dengan menghubungi kerabatnya untuk mendapatkan informasi. Sementara Kraven menemui sang ayah, tetapi sang ayah juga mendapatkan ancaman dan harus membayar jutaan dolar untuk menyelamatkan adiknya. Blood is on your hands. On my hands. My hands. No, you don't know that. Yes. Kembali lagi dengan Calypso yang menemui informannya untuk mendapatkan informasi yang dia minta. Tetapi ternyata temannya itu sudah bekerja sama dengan Foreigner untuk menjebak Kraven dan Kraven pun pergi ke Turki Utara. Kraven menyusup ke dalam bangunan itu dan menghabisi para penjaga satu persatu tanpa suara dan mengikuti musuh sampai ke ruang utama dan menghabisi mereka secara brutal. Di sela-sela pertarungannya dengan para penjaga, ada orang yang sudah menunggu Kraven dengan bazooka-nya. Kraven pun mengetahui itu lantas lompat untuk menyelamatkan diri. He's killed us both now. Kembali ke tempat si Rino yang telah membocorkan informasi jika abangnya adalah sang Kraven. Tetapi si adik tetap tidak percaya jika itu adalah perbuatan kakaknya. Sementara Kraven yang selamat dari jebakan itu pun menelpon Calypso dan memberitahukan jika itu adalah sebuah jebakan. Dan Calypso melihat orang asing yang memasuki gedungnya, hal itu pun membuat Calypso melarikan diri menemui Kraven. Tak henti sampai di situ saja, Rino yang telah membongkar identitas sang kakak kini dia memperkenalkan jika dirinya mendapatkan kekuatan melalui dokter kenalannya. Tetapi tiba-tiba, Foreigner datang dengan cara kerennya. Foreigner pun menjelaskan jika dia menemukan racun yang dipakai Kraven untuk melumpuhkan para penjaga dan itu berbahan dari bijian yang berasal dari daerah tertentu. Kembali ke tempat Kraven yang dimana tanpa sengaja Calypso membuka persembunyian senjata Kraven. Dan apa yang dilihat dia dengan teliti, sang Kraven pun menjelaskan jika dia sedang meneliti ramuan yang diberikan Calypso dulu. Tetapi sayangnya, hal itu diberikan oleh sang nenek yang merupakan orang mistikus. Dan di saat dia sedang mau ngobrol, teleponnya berbunyi, yang dimana telepon itu hanya sang adik yang mengetahui nomornya. Ternyata, sang Rino telah sampai dan mengancam Kraven. His body, or don't come back. Kraven pun mengambil persenjataan untuk siap tempur, sementara Rino dan Foreigner masuk ke dalam hutan. Tetapi pembukaannya mereka pun diserang macan. Kraven pun memburu para pasukan satu persatu dengan jebakan yang mereka buat. Bahkan dengan jebakan yang telah dipersiapkan Kraven sendiri di dalam hutan. Mendengar hal itu, Rino pun menyerang dengan ganas, yaitu tembakan api yang membuat hutan terbakar dan tertutup kabut. Dan di sela itu, Kraven ditembak dengan tembakan beracun yang membuat dirinya merasakan halusinasi. Ternyata yang menembak Kraven adalah Foreigner, yang dimana dengan indranya Kraven yang menumpul membuat Foreigner unggul dan hampir saja menghabisi Kraven. Di saat Kraven ingin dihabisi oleh Foreigner, Calypso dengan hebatnya menembak Foreigner dan berhasil mengobati Kraven lagi dengan ramuan yang diberikan neneknya.
Tetapi Reno yang tidak mengetahui hal ini hanya mendengar jika Kraven sudah mati di tangan Foreigner, dan mereka pun pergi dari hutan itu. Tetapi baru saja keluar dari hutan, rombongan mobil Reno ditabrak oleh banteng. Di tengah-tengah keributan itu, Kraven, sang pembunuh, bertarung dengan Rhino si badak. Mereka terus bertarung dengan sengit, yang dimana Rhino memiliki kulit yang sangat keras layaknya badak, dan menghancurkan semua senjatanya Kraven. Kraven terus terpojok oleh si Rhino sampai dia mendapatkan ide dan menusuk perutnya Rhino, yang ternyata itu berhasil dan mengikat Rhino sampai kalah. Setelah bertarung dengan Rhino selesai, Kraven pun menemui sang ayah yang sedang berburu ini. Dan ternyata ini semua adalah ulah sang ayah, yang dimana dia memberikan data jika Kraven itu adalah anaknya sendiri. Dan dalam dibalik penculikan si adik pun adalah ulah si ayah. Kraven pun yang tidak ingin membunuhnya dengan tangan sendiri, membiarkan sang ayah terbunuh dengan binatang buas. Hari pun terus berlanjut dan tidak terasa sudah setahun, dan si kakak pun menemui sang adik lagi yang sedang tampil di klub miliknya karena si adik ulang tahun lagi. Tetapi tiba-tiba datanglah anak buahnya si adik, yang ternyata sang adik malah terjerumus dan melanjutkan bisnis sang ayah. Sang kakak pun marah dan menyuruhnya untuk berhenti di bisnis itu dan menjual semua aset keluarganya. Tetapi Kraven terus terkejut karena melihat sang adik memiliki kemampuan untuk meniru wajah yang dia dapatkan dari dokternya si Rhino. Karena sang adik juga tidak ingin lemah dan tidak dihargai, yang membuatnya melakukan ini. Who is this doctor? What did he do to you? You want me to be... I can be whoever I want to be. The Rhino is gone. Kraven pun kembali ke rumah sang ayah karena sang adik memberitahukan jika sang ayah sebelum meninggal telah menyiapkan hadiah untuknya. Dan Kraven pun membaca surat serta memakai hadiah yang diberikan.